Kenapa kamu masih di sini, Lori? Aku ingin membalas dendam untuk Meet. Jenny. Xiao Cao kamu. Kamu Lori. Percayalah padaku. Perwira Jenderal. Biarkan aku membantumu. Hamperi Jimmy.
Guru. Pergi dan beritahu daerah pedalaman, Kerusuhan Chauncey, menghancurkan gerbang selatan. Minta dia mengirim pasukan untuk membantu secepatnya. Uhuh. Jamur. Hei, hati-hati. Jimmy lari. Aku bertarung denganmu, mantra. Ah, bertarung. Tidur. Bilikku belum selesai ditanam.
Aku bilang belum selesai menanam. Kamu juga bilang. Tiandao menutup matahari dan bulan. Keluar dan masuk ke dalam kejelasan. Lesung berbulu. Ah peri mas ah. Apa yang kamu taburkan padanya tadi? Duri kaktus dengan serbuk sari. Hati-hati.
Tuan Dunia Bawah. Bagaimana ini bekerja? Ikuti setelahku. Tiandao menutup. Matahari dan bulan berkumpul. Tiandao menutup matahari dan bulan berkumpul. Keluar sedikit masuk ke dalam kegelapan. Keluar sedikit masuk ke dalam kegelapan. Monster. Apa yang ada di belakang hantu? Semua kerinduan. Perry Jinmi. Perry Jinmi. Jinmi. Selamat tinggal. Phoenix, bantu aku meminta maaf kepada Chang Fangzhu. Dikatakan bahwa alam baka adalah darah Qionqi. Aku mengerti. Apakah sumsum tulang saya sudah keracunan sekarang? Kamu melakukan pekerjaan yang hebat tadi. Segelnya berhasil. Racun darah Qionqi telah dihilangkan oleh Feather Demon Pestle. Ah, maka saya terlalu hebat. Jinmi. Saya di sini. Daging. Daging, di mana kamu, daging? Saya di sini. Jinmi. Jinmi, saya di sini. Soul tripod. Daging-daging, apakah kamu di dalam tripod? Jinmi, saya di dalam tripod. Keluarkan saya dari sini. Jinmi, tolong saya. Saya merasa sangat buruk. Jinmi, tolong saya. Saya merasa sangat buruk. Ah, Jinmi. Tolong saya. Tolong saya. Jinmi, tolong saya. Daging. Jinmi, bisakah kamu membantu saya melepaskan tanda api ini? Saya muak dengan tanda api ini. Saya tidak bisa melihat apapun. Saya akan terbakar. Saya akan menyelamatkanmu. Jinmi, tolong saya. Saya akan menyelamatkanmu. Jinmi. Ah, kamu baik-baik saja.
Ambil. Tidak. Apa kejahatan yang dilakukan Hurwiswan? Mengapa begitu banyak orang mengepungnya? Saya akan menjelaskan nanti. Hu Shijun. Xiao Xiangwan, kamu tidak di sini untuk membujuk atau berkelahi. Jika berkelahi kamu tidak perlu. Saya kira Phoenix bisa membunuhnya sendiri. Hei bibi peri kecil, pergilah dan bujuk mereka. Suruh mereka berhenti berkelahi. Cepatlah bujuk mereka. Jangan khawatir. Saya perlu memverifikasi satu hal, untuk membuktikan dia tidak bersalah. Jangan khawatir, kami belum akan membunuhnya. Huo Shiji. Muda. Saya baru saja melihat bahwa dasar latihan sihir airmu bisa diterima. Saya tidak tahu apakah saya bertemu dengan guru sistem airmu yang mulia Ye Shen. Berapa trik yang bisa kamu mainkan? Kami Ye Shen hanya memperbaiki sistem air. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, lebih baik tambahkan sedikit roh api untuk menyesuaikannya. Ling Huoshu adalah dia. Ah, cepat pergi. Uhuh. Jadi mari kita mulai dengan ini. Yang Mulia Dewa Malam.
Yang Mulia Dewa Malam, Liao Yuan. Saya tidak tahu mengapa Yang Mulia Silver Knight datang ke sini. Saya baru saja bertugas di Beitianmen. Saya melihat seorang pria berbaju hitam tiba-tiba masuk. Berlari ke sini. Saya ingin tahu, apakah Liao Yuan pernah memperhatikan? Tidak pernah melihatmu. Pernahkah kamu melihat seorang pria berbaju hitam? Tidak pernah, tidak pernah. Sekarang adalah saat kritis Su Feng Nirvana. Saya khawatir pria berbaju hitam itu punya niat buruk, bermaksud pada Su Feng. Saya juga meminta Liao Yuan untuk mengikuti saya dan menangkapnya bersama. Sang ratu punya tujuan. Lepas malam ini, tidak ada yang boleh mengganggu. Saya harap Yang Mulia memaafkan saya. Ya, saya baru saja bertarung dengan pria berbaju hitam itu. Orang ini memiliki kekuatan spiritual yang dasar latihannya sangat mengagumkan. Saya juga berharap Liao Yuan lebih berhati-hati. Yang Mulia dan Yang Mulia saya adalah saudara. Akhirnya akan berterima kasih. Tidak berani bermalas-malasan. Kalau begitu selamat tinggal. Kaisar. Jinong, kamu pimpin para prajurit untuk beristirahat di sini selama beberapa hari. Raja ini telah melanggar perintah kali ini. Kembali dalam beberapa hari. Apakah Raja? Kaisar. Orang Liang. Duduklah bersamaku.
Dia memang telah menjadi manusia biasa. Aduh tolong aku. Warga surga. Tiga kuku, Yiking. Kaki tidak cepat dan kuda berdarah panas. Itu pasukan Merah Lian dari Nanjun Menshan. Sepertinya petugas dan tentara. Ayo pergi. Yupes, lupakan itu. Aku akan membawamu lewat jalur ini. Cari dengan teliti. Itu kalian yang pergi ke sana. Apa yang terjadi? Kalian bisa mencari di sana. Semuanya sudah dicari. Tempat ini jarang dikunjungi. Tidak berpenghuni. Hanya Orion dan pakaian suci. Kadang datang untuk mengumpulkan ramuan dan berburu. Pergi ke desa dan kota terdekat untuk mencari. Menemukan penipu raja. Tembak sampai mati. Mundur ya. Berasal menjadi raja. Aku takut itu alasan untuk Shijun. Siapa itu? Kenapa kamu menyelinap dan menolak untuk muncul? Tunjukkan dirimu.
Jauhkan dari dia. Nak, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur urusanmu sendiri. Selesaikan orang ini dulu. Hati-hati. Ya. Kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Kembalikan serpihan kuninganku. Jo, aku tidak tahu maksudmu. Kamu, Sang putri tidak perlu berpura-pura lagi. Putri. Putri. Bagaimana luka sang putri? kamu berhenti. Tidak bisa mengambil pembunuh roh, bunuh dan jadikan putri. Itu juga bisa dianggap sebagai penjelasan kepada raja.
Dia datang. Bunuh tinju api. Pergi ke raja untuk menerima hadiah. Katakan, apakah kamu MUC? Siapa yang akan kamu hadapi dengan pedang itu? Tidak bisa mengambil Spirit Slayer, bunuh dan jadi putri. Ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan kepada raja. Diva, Night God dan yang lainnya turun dari area ini. Ternyata kekuatan spiritual sedang meluap. Khawatir kita sudah menemukan sarangnya. Kembali ke alam surgawi dulu dan kumpulkan pasukan surgawi. Ambil semuanya. Ya. Aku tahu siapa itu. Ternyata itu adalah Ratu Surga. Siapa yang kukira itu? Ini lagi wilayah dewa airmu. Kenapa kamu di sini? Ternyata ada niat jahat. Ini bukan istana awan ungu. Ketika Ratu datang dia sangat agresif. Mencapku dan dewa air punya niat jahat. Apakah ada hukum kerajaan di surga? Aku tidak ingin menyelamatkan muka Kaisar Surga. Kamu bicara dengan siapa? HMPH kamu menyembunyikan penjahat dari alam surgawi ketika aku tidak tahu. Aku ingin melihat berapa nyawa yang kamu punya di mulutmu yang tajam. Aku dan saudaraku ini benar-benar marah. Jadi kamu adalah Ratu Surga. Ternyata pembunuhan Jinmi adalah dalangnya Ratu. Bunuh dia. Melanggar. Ya. Kamu akhirnya datang. Itu kamu. Itu ikan arwana Taihuku. Mati tanpa kaku. Aku punya ketidaksetujuan sebelumnya. Kamu penyihir sangat licik. Hari ini aku harus meminta kamu untuk bertemu dengan orang-orangmu. Tai Wei Wudao. Menghinaku dan membesarkanmu seumur hidupku. Ambil anakku dan hancurkan seluruh klanku. Aku sudah susah tidur dan makan selama ribuan tahun. Aku bersumpah untuk menyerah pada tirani MU. Surga dan bumi hilang hari ini. Lakukan yang benar untuk surga. Bunuh Diva. Ini juga bisa menghibur ayah saudara dan klan yang tidak bersalah. Es anti matahari. Jadi kamu adalah pembunuh sebenarnya di balik pembunuhan anakku.
Terlihat bagus. Baunya juga enak. Bakti Putri Mulia. Kupikir Dongting Kun akan tersentuh. Sebenarnya ada makna lain. Aku berencana menunggu Jinmi mengakhiri bencana. Bawa dia menemui ibunya dengan kedua ini. Sifat seperti peri Jinmi pasti akan disayangi oleh orang tua. Hampir sampai ke Danau Dongting. Putri Mulia simpan krim otot ini. Sebelum tumpah. Kakak adik. Li Er. Loah kecil. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apa kamu kabur dari rumah lagi? Tidak baik. Seseorang akan membunuh ibuku. APM. Orang emas. Diva. Li Er anak bodoh. Kamu tidak ingin mati. Bukankah kamu kesini untuk mati? Reni, apa kamu juga ingin melawanku? Musan. Dia adalah ibu kandung anak itu. Minta ibu untuk melihat wajah ayah dan anak. Buka jaringnya. Anakmu semakin hidup. Bahkan tidak seberani saat kamu masih kecil. Kamu lupa bahwa kamu sendiri yang memilih jalan ini. Apa kamu kesini untuk menjemputku? Apa kamu benar-benar ingin ke surga? Oke. Sangat menyakitkan berada di danau. Asal tidak tinggal di danau. Aku mau pergi kemana saja. Asal kamu mendengarkan aku. Ikut aku. Maka kamu tidak akan menderita. Bagaimana dengan ibuku? Ibumu juga akan lega. Makan Fumengdan ini. Masa lalu seperti awan. Sesuai keinginanmu, maka kamu bebas. Ibumu juga akan lega. Semua ini karena ibuku. Untuk mengalami masa sulit seperti ini. Ibu. Linger tahu ibu mencintaiku, tapi cinta ibu terlalu menyakitkan. Linger tidak bisa menahannya lagi. Ibu Linger sudah pergi. Tidak, Linger. Ibu akan sangat bahagia. Xiao Qing, jangan-jangan. Ini kesalahan anak. Ibu. Ini kesalahan anak. Ibu sudah kembali. Bayi tidak akan pergi lagi. Anak tidak akan pernah meninggalkanmu lagi.
Runyu, sudahkah kamu memikirkannya? Kamu sekarang adalah anak langit dan bumi. Apakah kamu ingin menganggap pencuri sebagai ibu? Ibu Dewi Lier. Anak tahu. Selama bertahun-tahun, kamu selalu khawatir aku akan bersaing dengan Su Feng. Sebenarnya anak tidak pernah memiliki niat seperti itu. Aku sudah terpisah dari Bunda Maria selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin hidup damai bersamanya sekarang. Aku tidak menginginkan yang lain. Aku menyerah pada ibuku. Jika kamu memilihnya hari ini, tolong berhenti memanggilku Ibu Dewi. Ibu Dewi. Aku mohon. Aku mohon biarkan dia pergi. Aku mohon. Aku mohon. Karena kamu keras kepala, maka kamu akan mati bersama. Ratu. Ibu. Anakku, sampai jumpa sebelum kamu mati. Puas dengan ibuku. Ibu di kehidupan ini. Hal yang paling disesalkan. Hanya bertemu dengan Kaisar. Tapi tidak satu pun. Ibu tidak pernah menyesal. Adalah melahirkanmu. Anak tidak pernah membenci ibunya. Anak-anak semua percaya. Original. Ternyata sang ibu tidak meninggalkan anaknya. Adalah seorang anak. Anak itulah yang tertipu oleh Diva. Setelah mengambil Fumengdannya ini adalah Memiliki hidup ini. Aku berutang banyak padamu. Tahun-tahun ini. Ibu akan kesepian di masa depan. Ibu lelah di sisa perjalanan. Pergilah sendiri. Ibu sangat lelah. Kamu peluk ibumu seperti ini. Peluk sebentar. jangan jadi ibu, jangan tidur. Jangan tidur. Anak ada di sini untuk menyelamatkanmu. Anak ada di sini untuk menyelamatkanmu. Ya. Ibu baptis. Aku bisa menyelamatkanmu. Aku bisa menyelamatkanmu. Aku takut perbaikan aula tidak mungkin lagi. Uhuh. Ibu.
Yuewe, sekarang giliranmu. Renyu, sekarang giliranmu. Bela sungkawa untuk Dewa Malam. Selama ribuan tahun, jutaan nyawa di Danau Dongting. Mereka semua bergantung pada perhatian Dongting Kun. Hari ini Lingtang pergi. Dewa Malam marah. Takut might menggembang ribuan mil jauhnya. Aku juga berharap Dewa Malam berduka dan meredakan amarahnya. Anggap dunia sebagai pikiran. Warisi warisan Dongting Jun. Lakukan perbuatan baik untuk Lingtang. Dewa air, kamu datang tepat waktu. Bunuh bajingan ini untukku. Baik, maka toilet Jepang akan mengirimkannya padamu secara pribadi. Bersatu kembali dengan ibumu. Berhenti. Kecelakaan. Ada karma. Begitu banyak tahun. Diva membuat musuh di mana-mana. Aku benar-benar memiliki hati nurani yang bersih. Apakah kamu tidak bermoral? Kamu menyimpan musuh lamamu selama bertahun-tahun. Itu terjadi lagi di tanahmu hari ini. Dewa air seharusnya tidak memberitahu tempat ini. Kamu tidak tahu apa-apa tentang konspirasi penyihir ini. Kaisar Surga Kendo memiliki ponnya sendiri. Apa yang ingin dikatakan tebu padamu? Masa lalunya. Semua difoto dalam mutiara malam ini.
Phoenix. Ngomong-ngomong, siapa peri dalam mimpi musim semi kamu itu? Peri mana itu? Sungguh suatu kehormatan mendapatkan perhatianmu. Tidak ada orang seperti itu. Itu saja. Tidak apa-apa tidak mengakuinya. Lagi pula aku sudah melihatnya. Wanita dalam mimpimu sangat mirip denganku. Aku bisa dengan mudah menanyakan siapa dia. Itu kamu. Apa? Gadisku. Tidak sengaja melihat mimpi yang dimuntahkan binatang. Itu adalah adegan Phoenix memeluk seorang wanita dan mencium. Menggosip, dia langsung bertanya siapa peri itu. Tidak menyangka mendengarnya dari mulut Phoenix. Tepat ketika Jinmi terkejut dan belum kembali ke pikirannya, Phoenix mulai berbicara omong kosong serius. Bilang bagaimana mungkin kamu mencium Jinmi dalam mimpi? Pasti Jinmi tidak melihat dengan jelas. Itu bukan menciumnya, itu menggigitnya. Jinmi langsung ketakutan saat mendengarnya. Pandangan tak percaya pada Phoenix. Kenapa kamu menggigitku? Aku burung. Kuicang suka makan buah. Phoenix berusaha keras menyembunyikan rahasia kecilnya. Menyalahkan Jinmi karena tidak melatih metode mental dengan baik. Masalah antanya di mana-mana. Juga mengungkapkan keinginan untuk mengupas kulit anggur Jinmi. Operasi ini berhasil menakuti Jinmi. Dia tidak pernah memikirkan Phoenix itu. Bermimpi memakan dirinya sendiri. Aku hampir menangis ketika merasa teraniaya. Phoenix tahu bahwa dia telah menakuti Jinmi, tapi aku khawatir menakutinya. Menjelaskan bahwa mimpi tidak bisa dianggap serius. Ini akan memberinya pelajaran. Lain kali kamu berani mengintip mimpi para dewa, tidak akan dimaafkan dengan mudah. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi. Tunggu sebentar. Kamu tidak bisa hitung ya. Kamu, aku, Xiao Xianguan ditambah Liu Ying. Itu 4 orang. Phoenix hanya ingin menjadi gila. Jinmi cepat-cepat mengakui kesalahannya. Artinya semua yang dikatakan yang mulia benar. Dia masih pria paling tampan di 6 alam. Orangnya juga yang terbaik. Jinmi memohon pada Phoenix untuk tidak mengubahnya menjadi batu. Jangan pernah menggigit kubis lagi. Jangan menggigitnya dalam mimpimu. Tepat saat itu, Liu Ying dan Runyu tiba di tempat. Mereka menemukan jejak Kyongki. Kemudian beberapa orang datang ke gua di luar gunung Red Blade karena luka Kyongki dan cintanya pada Ganoderma Lucidum. Saat aku memikirkan teman baikku yang dibunuh oleh Kyongki, Jinmi bekerja keras menanam satu demi satu. Segera bumi akan bergetar. Tapi Jinmi tidak berniat berhenti. Kali ini aku harus memancing Kyongki keluar untuk membalas dendam pada Mid. Phoenix melihat tidak bisa membujuk Jinmi. Langsung mengangkatnya dan membawanya menjauh dari lubang. Kemudian mereka berdua mengamati situasi di pintu gua bersama. Jinmi merasa Ganoderma Lucidum tidak cukup. Sementara Phoenix tidak melari ke samping dan memulai tugas menanam Ganoderma Lucidum. Melihat Kyongki hampir keluar dari lubang. Untungnya Phoenix menemukannya tepat waktu. Menangkap Jinmi kembali. Ternyata Kyongki tergoda oleh Ganoderma Lucidum. Melangkah masuk ke dalam formasi. Akhirnya, setelah beberapa orang bekerja sama berhasil menyegel binatang itu. Tapi hari ini, saat Jinmi berbagi kebahagiaan, balas dendam dengan Mid. Suara Mid terdengar dari Jade Soul Chaldron yang menyegel Kyongki. Jinmi, aku di sini. Jinmi yang polos mudah tertipu. Kehendaknya tak kendalikan oleh Kyongki. Membuka Jade Soul Tripod. Mid yang terluka parah seketika muncul di depannya. Terus meminta Jinmi menyelamatkannya. Menolongnya menghilangkan tanda api di tubuhnya. Melihat Jinmi berada di jalur Kyongki ini, akan menjadi masalah besar. Untungnya Phoenix datang tepat waktu untuk menghentikannya. Kemudian dia melemparkan mantra untuk mengunci Kyongki kembali ke dalam. Tapi tak disangka telapak tangannya terluka oleh jarum hangat Kyongki. Setelah beberapa saat dia benar-benar pingsan. Sekarang hanya Ye Yufine yang bisa menyelesaikannya. Tapi Night Vine adalah rumput suci dari dunia bunga. Namun permusuhan antara dunia bunga dan surga sangat dalam. Saya khawatir itu sulit untuk menyelamatkan Phoenix. Jinmi hanya bisa kembali ke dunia bunga terlebih dahulu. Santo yang tahu dia sekarat, akhirnya memecahkan belenggu di hatinya. Berani mengungkapkan cintanya kepada Raja Sayap. Tepat sebelum, Raja Sayap telah mengaku kepada Jinmi berkali-kali. Tapi hasilnya selalu penolakan. Beberapa hari kemudian, Jinmi bersembunyi di kamar dan menolak bertemu Raja Sayap. Ini membuat Raja Sayap sangat sedih. Tidak mengerti apa yang dia lakukan salah. Jadi saya berniat meminta saran dari para penjaga. Jika istri Anda tidak bahagia, bagaimana Anda membuatnya bahagia? Tergantung seberapa tidak bahagia menantu itu. Jika Anda umumnya tidak bahagia, cukup beli beberapa gadget baru dan bujuk. Jika Anda sangat tidak bahagia, Bagaimana denganmu? maka beli gadget yang lebih mahal. Raja tidak puas dengan proposal ini. Bagaimanapun seorang santo bukanlah wanita biasa. Tapi sekarang dia tidak punya cara yang baik untuk membujuk. Saya hanya bisa meminta para penjaga untuk menemukan gadget baru dan mahal. Segera sejumlah besar benda ditempatkan di depan Raja Sayap. Tapi tidak ada yang menarik perhatiannya. Saya tidak puas sampai para penjaga mengeluarkan kura-kura kecil. Karena Raja Sayap menganggapnya penakut. Dia menyembunyikan kepalanya seperti Jinmi. Kemudian Raja Sayap membawa kura-kura kecil itu untuk menemukan Jinmi. Saya kebetulan melihat Jinmi mengagumi sisik. Raja Sayap yang tidak tahu asal-usul sisik itu sangat penasaran. Jadi dia naik dan mengambilnya. Jinmi cepat menjelaskan. Ini adalah sisik naga dari peri yang marah. Peri laki-laki atau peri perempuan? Peri laki-laki. Mendengar bahwa Raja Sayap di sini tiba-tiba cemburu. Serius tidak ada naga di dunia ini. Pihak lain pasti pembohong. Tidak mungkin, aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri beberapa kali. Benar-benar nyata aku melihatnya dengan mataku sendiri. Nah, Raja Wing takut istrinya direbut. Gugup bertanya berapa kali mereka bertemu. Mengapa Raja begitu gugup? Aku tidak gugup. Jinmi ingin mengambil kembali sisik naga. Artinya jika Raja Yi tidak percaya, dia bisa memanggil Runyu. Tentu saja Raja Yi tidak setuju. Tidak masalah sekarang atau nanti. Dan buku itu mengatakan sisik terbalik naga hanya ada satu di bawah tenggorokan. Tapi sisik terbalik naga, mati. Sentuh dan mati. Naga mana yang cukup bodoh untuk disentuh manusia? Siapa yang tidak takut mati akan mencabutnya. Pembohong ini bahkan tidak peduli dengan sisik naga. Terima kasih telah percaya. Raja Wing tidak percaya itu sisik naga, tapi lihat Jinmi sangat menghargainya. Jadi aku ingin Jinmi memberinya sisik naga. Namun Jinmi dengan tegas menolak. Aku takut Raja Wing akan marah. Dia menggunakan nada dan menjelaskan bahwa itu hadiah dari teman. Tidak pantas diberikan kepada orang lain. Mendengar kata-kata itu Raja Wing tidak lagi mengembalikan sisiknya. Kemudian mengeluarkan kura-kura kecil dan memberikannya. Jinmi yang menerima hadiah itu sangat senang. Apakah menurutmu dia mirip denganmu? Hahaha, mirip.
Lihat Jinmi tidak mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Raja Yi menyentuh kepala kura-kura kecil. Jinmi mengerti, tapi masih tidak bisa melepaskan belenggu aturan suku. Pada saat ini Raja Yi mengusulkan untuk datang, dan tidak boleh Jinmi bertanya hadiah apa yang dia inginkan. Raja Yi mengatakan hanya ada satu hal yang selalu dia inginkan. Minta Jinmi untuk memikirkannya dengan matang. Hasilnya aku baru saja menunggu Raja Yi pergi tidak lama. Jinmi yang tetap di tempatnya memuntahkan darah. Malam Jinmi memberikan ulang tahun Qiang Huo. Sebelumnya mereka berdua sepakat tidak memberikan hadiah. Tahun ini Jinmi sengaja menyiapkan sepanci daging berlemak untuknya. Karena kalau tidak dikirim lagi aku khawatir tidak akan ada kesempatan di masa depan. Sangat menggemaskan. Aku tidak tahu kenapa. Kurasa begitu. Dia terlihat persis seperti kamu. Sangat lucu. Hahaha. Setelah Jinmi mabuk, dia bertemu lagi dengan bunga es yang sering dia impikan. Orang-orang di dalamnya bilang Jinmi bisa membantu dirinya sendiri. Dia jatuh cinta pada seseorang. Keluar dan katakan padanya bahwa kamu mencintainya. Jinmi ingin tahu bagaimana rasanya jatuh cinta. Wanita di bunga es itu berkata, cinta adalah merasa bahagia saat melihatnya. Aku ingin selalu bersamanya. Jinmi membandingkan keadaannya sendiri, menyadari bahwa itulah yang aku rasakan terhadap Raja Sayap. Kemudian tembakan ITU membengkangkan Jinmi. Ternyata Raja Yishao, Jinmi pergi ke sana. Dia dengan hati-hati mengatur pertunjukan bayangan. Setelah Jinmi perlahan duduk, Raja Sayap mulai memainkan kisah mereka berdua. Seluruh pertunjukan bayangan, Raja Sayap menceritakan dirinya dan Jinmi di gunung. Bagaimana mereka bertemu, berinteraksi setelahnya, memainkannya lagi. Itu membuat Jinmi sangat bahagia. Jadi Jinmi juga ikut serta bermain bayangan dengan Raja Sayap. Kenapa dokter menutup wajah mereka dengan kain kasa? Budak raja itu jelek. Tidak masalah kalau raja ini buta. Jadi begitu rupanya. Raja dan keluarga Buddha itu benar-benar lipan dengan kalajengking. Euchomia dengan aciran tes dibuat di surga, tak tertandingi di dunia. Jinmi memandang Raja Sayap di depannya, mengingat kura-kura kecil yang dia berikan padanya. Segera memutuskan untuk berani mengangkat cadar dan mencium Raja yang adil. Itu sebuah kejutan. Raja yang adil itu kadang-kadang oleh sayang ani. Apakah aku sejelek itu? Apakah itu membuatmu takut? Pejabat tinggi. Pikachu. Jadi Jinmi dengan santai membuka cadarnya, mencium Raja Sayap lagi. Kali ini, Jinmi benar-benar mengabaikan aturan klan. Berani mengambil langkah sulit itu. Saya tidak tahu berapa lama keduanya mencium. Sampai selesai, Raja Sayap masih tidak percaya. Apakah kamu tidak takut mati? Meskipun saya serakah akan hidup dan takut mati, tapi saya lebih menyukai kamu. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Iwang kira dia sedang bermimpi. Atau Jinmi minum terlalu banyak dan menjadi gila. Jinmi mencubit Iwang dengan keras, membuktikan bahwa segala sesuatu di depanmu bukanlah dan dia juga tidak mabuk. Semua yang saya katakan berasal dari hati. Saya suka kamu. 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 Saya suka kamu, saya akan pergi. Dua orang yang saling mencintai bersatu malam itu. Cinta yang dalam. Yundan di tubuh Jinmi terkoyak. Tapi tepat saat keduanya akan mencium lagi, penjaga masuk pada waktu yang tidak tepat dan menginterupsi mereka. Kamu membunuh ayah. Kamu membunuh Bibi Lisiu. Gadis itu membalas dendam untuk orang yang dicintainya. Dia membunuh pria yang mencintainya tanpa ampun. Tapi dia tidak tahu bahwa langkah ini akan membuatnya menyesal. Namun Su Feng menerima pukulan mematikan. Tapi dia sama, sekali tidak bermaksud menyalahkan Jinmi. Ini menanyakan pertanyaan paling penting di hati saya. Mencintai saya. Tidak pernah. Su Feng yang mendengar ini, secara instan saya merasa seperti seluruh dunia menyakitinya yang paling. Bukan pisau yang menusuk meridian alchemy dalam. Itu adalah kalimat yang dikatakan Jinmi dengan dingin tidak pernah. Saya selalu berpikir keduanya saling mencintai. Itu hanya konspirasi. Su Feng yang patah hati perlahan menutup matanya. Sebuah air mata kapitusan jatuh dari saat mata pesawat. Pada saat ini, sehelai sutra biru melayang ke mata Jinmi. Itu untuk memeriksa di mana inti alchemy dalam Su Feng sebelumnya. Sebuah surat dikirim kepadanya atas nama cinta. Tentu saja, Su Feng cocok dengan inti esensinya. Meskipun Yundan dalam tubuh Jinmi sudah lama diperbaiki, tapi sekarang dia benar-benar merasakan cinta kuat dari Su Feng. Hanya di bawah penekanan Yundan. Masih tidak tahu apa itu cinta. Sampai aku melihat Su Feng menghilang sedikit demi sedikit. Kenangan datang berlimpah, mengisi hati Jinmi. Dalam kesedihan besar, dia memuntahkan Yundan yang tak berperasaan. Karena itu emosi Jinmi yang tertekan. Akhirnya dilepaskan dan bangkit. Kemudian Jinmi yang tidak tahan dengan pukulan itu pingsan hingga mati. Dan Kaisar Langit tidak tega melihat Su Feng menghilang. Dia dengan kuat mengaktifkan kekuatan berubah menjadi naga. Dia menggunakan roh primordialnya untuk meninggalkan jiwa terakhir. Dan sebelum dia meninggal, dia mengaku bahwa Sui He harus menyelamatkan Su Feng. Jinmi yang terlalu sedih tidur selama setengah tahun. Bangun dalam keadaan bingung, selalu merasa semuanya adalah mimpi, tapi masih memikirkan diriku. Dia benar-benar membunuh Su Feng. Air mata kesedihan tiba-tiba jatuh tak terkendali. Mier. Mier. Runyu yang menjadi Kaisar Langit mendengar bahwa Jinmi bangun, bersemangat untuk segera datang dan melihatnya. Tapi di mata Jinmi, hanya ada Su Feng di hatinya. Pada saat ini, dia hanya merasakan organ dalamnya, anggota tubuh dan tulangnya sakit. Aku sangat tidak nyaman. Tapi tidak tahu di mana merasa tidak enak. Mulutku penuh dengan kepahitan.
Oke, asal kamu makan gula tidak akan pahit. Runyu mengerti bahwa Jinmi sedih atas kematian Su Feng. Hanya gula manis yang bisa mengubah kepahitan untuk Jinmi. Tapi tidak disangka Jinmi hanya memasukkan permen batu ke mulutnya. Detik berikutnya permen batu dimuntahkan dengan darah. Bahkan jika sangat sakit melihat Jinmi, Runyu yang gigih tidak akan pernah membiarkannya meninggalkannya. Lihat di luar pintu. Merah yang menjadi milik mereka mekar dengan baik. Janji Runyu untuk, merwat dari dan menunggu tubuh Jinmi pulih. Aku akan mengadakan pernikahan besar untuk kita berdua musim semi ini. Gadis itu rela ditaklukkan oleh iblis. Bagaimana pihak lain mengubah nama wanita lain? Segera Jinmi yang mencintainya, seperti hidupnya merasa hatinya, terasa kegembiraan di hati ditusuk pisau menjadi keputusasaan saat ini. Kemudian dia tersandung dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan awalnya Jinmi hanya ingin melihat Su Feng dari kejauhan. Dia melihat nyanyian dan tarian di aula. Apakah ramai? Sebagai raja iblis Su Feng meminumnya dengan bebas. Tapi Jinmi ingin lebih dekat dengan kekasihnya. Jadi dia masuk ke aula secara incognito dan menonton dengan hati-hati. Tapi tidak disangka pelayan itu hanya menyajikan anggur. Membuat emosi Su Feng meledak seperti gunung berapi. Siapa yang menyajikan anggur ini? Tidakkah kamu tahu bahwa Yang Mulia sangat membenci buah ini? Yang Mulia maafkan saya. Yang Mulia maafkan saya. Phoenix, kamu benar-benar membenciku. Kembali ke surga, Jinmi melihat pohon cinta di antara mereka. Saya mengerti bahwa saya menyesal terhadap Su Feng, tidak menemukannya, tapi hati yang mencintainya tidak bisa menahannya. Pada saat ini, hati Jinmi penuh dengan kontradiksi dan pergumulan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memberikan pilihan kepada pohon Phoenix. Jika pohon Phoenix mekar pergi lagi padanya. Jika tidak mekar, saya tidak akan pernah melihatnya lagi. Setelah melemparkan mantra Jinmi, menutup matanya dan menunggu hasilnya. Untungnya Huang Tian membuahkan hasil. Pohon Phoenix hidup kembali, penuh dengan bunga yang indah. Oleh karena itu Jinmi memiliki keberanian untuk menemukan Su Feng. Dia berubah menjadi kelinci dan menyelinap ke aula. Tidak disangka Su Feng bisa melihat melalui tipuannya sekilas. Sengaja menunjukkan cinta dengan Sui He di pesta. Di depan begitu banyak orang memakaikan pedang seni bela diri untuknya dengan tangan sendiri. Sebelum dia bisa bereaksi, dia ditangkap oleh pelayan. Sui He lihat betapa cantiknya kelinci ini. Minta Su Feng untuk itu, bersiap untuk menjinakkannya menjadi hewan peliharaan iblisnya Beberapa sendiri. hal tidak bisa dilatih sesuai keinginanmu. Apakah kamu benar-benar ingin menyimpannya? Tapi saya tidak tahu kapan itu akan berbalik melawanmu. Ini hanya seekor kelinci. Selain itu sangat patuh. Patuh, biarkan kursi ini melihat apakah itu benar-benar patuh. Ketika aku melihat sepasang telinga kelinci yang familiar, secara instan Su Feng terjerumus ke dalam kenangan. Itu adalah pertama kalinya dia membawa Jinmi ke dunia iblis. Bagus nggak? Bagus nggak? Kenangan indah ini tak bisa tidak membuat Su Feng tersentuh, mengulurkan tangan untuk menyentuh kelinci kecil yang lucu di depanku. Tapi Jinmi merasa bahwa Su Feng tidak boleh tahu bahwa itu adalah dia. Tidak ada cara yang baik untuk melarikan diri. Dalam kepanikan aku hanya bisa menggigit tangannya. Sui He yang marah langsung memerintahkan untuk mengeksekusi kelinci itu. Untuk menyelamatkan Jinmi, Yu Feng berpura-pura marah. Kelinci itu harus dicabuti bulunya, dimasak di atas rak api. Untungnya langkah ini membuat Sui He pergi lebih awal. Su Feng diam-diam mengucapkan mantra, membuat pelayan melepaskannya. Berhasil membiarkan kelinci kecil itu lolos dari cengkraman mereka. Menunggu sampai tempat yang aman. Jinmi segera berubah kembali ke wujud aslinya. Tapi dia tidak mau meninggalkan dunia iblis begitu saja. Dia diam-diam memasuki kamar tidur Su Feng. Ketika melihatnya tertidur, aku duduk di samping tempat tidur dan mengungkapkan isi hatiku. Kamu sangat membenciku? Aku sangat merindukanmu. Aku memikirkanmu setiap hari. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Kemudian Jinmi meminta maaf karena telah menggigitnya lagi. Pada saat itu Su Feng berkata dengan bingung bahwa dia ingin minum air. Tak disangka ketika Jinmi hendak mengambil air. Ketika Jinmi menyentuh bekas luka yang dia tusuk sendiri, tidak lagi berjuang. Tapi detik berikutnya, aku mendengar Su Feng memanggil nama Sui He. Jinmi yang tidak bisa menerimanya, segera mendorong Su Feng. Sedih dia datang ke tempat sunyi yang tidak ada orang. Memikirkan bahwa Su Feng dan Sui He sudah begitu dekat. Jinmi merasa dirinya terlalu tidak berguna. Mengetahui ini akan datang dari penghinaan. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk mengungkapkan. Jadi dia mengucapkan mantra yang memanggil Yan Youkun. Tak disangka yang dipanggil adalah Yan Youjun yang terluka parah dan tidak peduli dengan Jinmi yang langsung memutuskan untuk membawa orang itu kembali ke dunia bunga dulu. Betapa baiknya. Bukankah kamu yang menusuk Su Feng dari belakang saat itu? Bukan karena kamu, ya aku tertipu olehmu. Aku melakukan banyak kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi aku menerima semua balasannya. Tapi aku menyimpan semua yang kamu lakukan di hatiku. Tidak ada dosa yang telah kamu lakukan bisa lolos. Sui He yang jahat akhirnya menunjukkan warna aslinya. Dan ini berkat bantuan ilahi dari dewa di bawah bulan. Dia dengan tulus mengatakan kebenaran tentang kebangkitan Su Feng. Jinmi tidak hanya menukar kekuatan perubahan warna untuk cahaya langit misterius untuk menggunakan tubuh aslinya untuk membawa cahaya langit misterius. Tapi tubuh asli Jinmi hanyalah bunga es. Karena itu dia hampir musnah setelah disuling. Setelah mendengar ini, Su Feng akhirnya mengerti. Aku salah menyalahkan Jinmi. Dia langsung pergi ke Jinmi. Dengan tulus meminta maaf padanya. Aku salah paham padamu. Mendengar ini, Jinmi langsung menunjukkan keterkejutan. Karena perubahan Su Feng begitu cepat, sehingga dia tidak bisa percaya. Tak terduga Su Feng memegang tangan Jinmi di detik berikutnya. Dan berharap Jinmi akan memberinya kesempatan untuk mengganti di masa depan. Jika Jinmi mau. Sejak saat itu Su Feng menjadi satu dengan istrinya. Bahkan jika tahun-tahun kacau, ombak besar, tidak pernah melepaskan tangannya. Pada saat ini, pesawat itu terjun ke pelukan Su Feng yang sudah lama hilang. Sui He yang berada di sampingnya hampir gila melihat adegan ini. Dan dewa di bawah bulan dan Liu Ying. Itu adalah pandangan lega. Akhirnya kesalahpahaman diselesaikan bersama. Jinmi menguras semua kekuatannya untuk memeluk Phoenix favoritnya. Saya tidak tahu berapa lama keduanya memeluk baju mesra. Sui He yang cemburu tidak bisa menontonnya sedetik pun. Karena itu, sementara Jinmi masih tenggelam dalam kegembiraan karena hilang dan ditemukan. Dia mengorbankan kaca untuk memurnikan api dan bersiap. Untungnya Su Feng mendeteksi niat Sui He tepat waktu.
Menghentikan pukulan mematikan. Pemurnian api kaca. Benar-benar kamu. Kamu sudah mencurigai saya. Semua ini hanya permainan yang kamu atur. Sai Ho sampai sekarang. Kamu masih tidak mengakuinya. Apakah kamu membunuh saudaraku dan Lin Xui? Jadi, aku melakukan itu. Semua karena dia. Itu saja, Sui He masih belum menyadari kesalahannya. Sedihnya aku mencintai Su Feng dengan tulus. Tapi dia bersatu dengan yang lain hanya untuk memadamkan api kacanya. Ontek Sui He, Su Feng benar-benar kejam melakukan ini. Kalau Soul Kijam, aku tidak kalah. Sui He membunuh ayahnya dan Ling Xiu. Dia juga memfitnah Su Feng dan melukai Yanyo parah. Mana yang tidak kejam? Jinmi hari ini ingin menyelesaikan masalah dengan Sui He. Tapi Sui He merasa Jinmi juga bukan orang baik. Jadi itulah awal adegan ini terjadi. Kemudian Sui He mulai menyiapkan serangan besar api pemurnian kaca. Pada saat yang sama Jinmi juga menyiapkan serangan besarnya. Dan kemudian kedua kekuatan bertabrakan. Begitulah mulainya. Mereka tidak mengalah. Su Feng yang terlihat khawatir Jinmi akan terluka. Dia segera menyerang balik Sui He tanpa ampun. Tiba-tiba, semua orang memusatkan perhatian pada Su Feng. Pada akhirnya Senua orang tahu. Sui He dan Su Feng memiliki beberapa persahabatan. Tentu saja setelah beberapa saat, Sui He mulai melakukan pemerasan moral. Mengatakan bahwa dia menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Apakah ini cara Su Feng membalas kebaikannya? Su Feng mengerti bahwa dia baik padanya. Jadi jangan membunuhnya. Tapi mencopotnya dari posisi kepala suku burung dan tulang kaca. Tapi melakukan ini masih mengecewakan banyak orang. Su Feng percaya bahwa kejahatan di hati Sui He disebabkan olehnya. Sebagai sepupu Sui He, Gego memenuhi tanggung jawab untuk menasihati dan oleh karena itu Su Feng memutuskan untuk menghilangkan setengah dari kultivasinya. Memberi pertanggungjawaban kepada semua korban. Menghilangkan setengah dari kultivasi ini sebagai hukuman untukku. Juga sebagai hutang padamu. Iblis mematuhi perintah untuk menyebarkan ke dunia iblis. Sampai jumpa lagi. Jika dia berubah. Jangan malu, jika dia tidak berubah. Tembak sampai mati. Patuh. Selesai. Su Feng menarik tubuhnya yang lelah menjauh dari tempat itu. Dan kali ini, setelah membalas dendam Jinmi, merasa bercampur aduk di hatinya. Dia tidak tahu kata-kata cinta yang Su Feng katakan padanya sebelumnya datang dari hati atau hanya untuk membuat Sui He marah. Liu Ying ingin menyelesaikan urusan bersiap untuk membunuh Sui He. Jinmi dengan cepat menghentikan cambuk Liu Ying. Dia pikir Sui He sudah tidak berguna lagi. Hidup lebih menyakitkan daripada mati. Jadi biarkan dia saja. Tapi Liu Ying tidak ingin Sui He semurah itu. Jadi dia memerintahkan untuk mengasingkannya ke tanah gesang. Jangan pernah melangkah keluar dari dunia iblis. Su Feng Pahet menunggu 500 tahun untuk akhirnya menunggu reinkarnasi kekasih dan alasan mengapa dia bisa bersama Jinmi dengan ingatan mengembalikan cinta. Semua ini berkat Nabi Dom Yuan Jun. Saya membiarkan Abu Dupe kepada Jinmi menjaga Nabi dan rohnya saya. Selain itu pertempuran para iblis. Jinmi mengorbankan dirinya menyelamatkan 6 alam dari api dan air adalah jasa tertinggi. Jadi pada saat itu plot mematikannya terungkap. Karena itu Dou Yuan Jun mengatakan kepada Su Feng dengan sangat belak-belakan. Jinmi akan menunggunya di tempat mereka pertama kali jatuh cinta. 500 tahun kemudian Jinmi lahir di Tangyeju. Terobsesi dengan kultivasi sejak kecil. Bertanya-tanya bagaimana menjadi terpesona. Hanya karena dia memiliki ingatan masa lalunya. Saya ingin melihat Su Feng. Bagaimana dia tumbuh? Saya masih belum memiliki kemampuan untuk menemukan kekasih saya. Mencuri kehendak ayah saya. Menikahi Jinmi putra perdana menteri saat ini. Saya yakin Birang Phoenix yang semberu akan mangkle. Tentu saja ketika tandunya melewati hutan. Su Feng yang berubah menjadi Phoenix api melayang di udara. Seketika mengejutkan orang-orang yang menyambutnya. Tidak terduga Phoenix api menyebabkan ledakan di detik berikutnya. Dalam sekejap tim penyambut ketakutan dan melarikan diri dengan saat kemudian Su Feng kembali ke penampilan aslinya dan tampil tampan dan dia menunggu 500 tahun baru kemudian memiliki kesempatan untuk bertemu Jinmi. Pada saat ini, hatinya benar-benar bersemangat dan gelisah. Untungnya, hasil setelah mengangkat tirai mobil tidak mengecewakannya. Saya datang. Tapi aku sudah menerima hadiah pertunangan dari rumah Perdana Menteri. Bagaimana ini bisa terjadi? Sayang sekali. Aku juga menyiapkan 6.000 tahun Lingbi. Ya begitu, aku terpaksa dengan berat hati. Setelah melewati berbagai rintangan akhirnya, mereka bersatu. Su Feng berharap kehidupan ini akan abadi. Jinmi hanya bisa menjadi istrinya. 7 tahun telah berlalu dalam sekejap. Mereka juga memiliki buah cinta. Keluarga Castle Itu hit up Bahagia dan Demai. Suatu hari anak mereka Bailu sedang memancing. Putri Liu Ying Qingtian tak bisa menahan diri untuk bertanya saat melihatnya sedang memancing untuk mencari calon istri. Kamu bodoh ya? Istri harus direbut. Qing Tang member Hu Igret. Aku naksir seseorang. Sekarang aku akan ke Kunlun untuk menangkapnya kembali. Merayakan ulang tahunku yang ke-510. Kalau tertangkap, ingat untuk memanggil Paman Su Feng untuk menyelamatkannya. Dunia iblis berkembang pesat di bawah kepemimpinan Liu Ying. Dunia bunga khusus mengirim varietas baru yang dikembangkan oleh Dewa Air. Liu Ying teringat kekasihnya. Mereka menamainya Iris. Dan Sui He yang diasingkan menjadi gila. Berakhir di gua karena salah jalan. Menjadi Santapan orang bodoh. Silakan. Silakan. Begitu banyak tahun, Runyu masih belum bisa melepaskan Jinmi. Dia datang ke dunia khusus untuk menanyakan apakah Jinmi bahagia. Jinmi tersenyum kecil dan melihat anaknya di sampingnya. Semuanya dalam keheningan. Kamu tentu saja bahagia. Masih kalimat yang sama bunga seperti brokat dan temukan kedamaian. Awan ringan mengalir dalam kehidupan ini. Sekarang Runyu telah menjadi dewa, ikan kecil yang hangat dan seperti gila. Tapi hubungannya dengan Jinmi tidak bisa kembali ke masa lalu. Hubungan mereka hanya canggung dan jauh. Meskipun Runyu sangat enggan melepaskan, aku hanya bisa pasrah melepaskan. Kaki depan Runyu baru saja pergi. Kaki belakang, Shifeng Mangkle di tempat. Datang untuk menyambut Jinmi dan anaknya pulang. Pada saat itu Runyu yang telah kembali ke surga duduk di atas panggung tinggi. Perasaan adalah balas dendam. Kamu mengendalikan takdirmu sendiri. Menjadi kaisar tertinggi. Mendapatkan semua yang aku inginkan. Tapi aku masih tidak punya apa-apa. Tidak bisa memintanya. Bahkan kaisar langit pun tak berdaya. Tapi Runyu mengabaikan Tambang yang selalu menemaninya.
Pelem-pelem di jalan menuju tambang dan binatang buas akan selalu mengikutinya. Runyu dipenuhi dengan kesepian yang tak berujung. Mata Jinmi dipenuhi kebahagiaan. Bahkan sekarang dia masih tidak bisa melihat warna. Seluruh dunia hanya hitam dan putih. Tapi Jinmi sama sekali tidak merasa tidak nyaman karena bersama dengan orang yang dicintai. Tawa mereka adalah pemandangan bunga yang paling indah. Aku tidak bisa menikah. Dan itulah yang terjadi. Apa yang sebenarnya kamu tahu? Dunia bunga Jimmy akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu Antai. Hanya saja aku khawatir kabar pelarianmu tidak akan bisa disembunyikan lama. Runyu tidak akan melakukan apa-apa. Prioritas saat ini adalah menemukan Peng Yu untuk menyembuhkan efek samping Jin dan Su Feng. Aku tidak menyangka pada saat ini Lao Hu buru-buru masuk. Dikatakan bahwa Runyu telah memimpin pasukan langit untuk mengejar dunia bunga. Jadi Tuan Changfang segera meminta Jinmi untuk pergi ke aula belakang dan dia membawa para master keluar untuk menghadapi Runyu. Bagaimanapun, mereka tidak akan pernah menyerahkan Jinmi. Perilaku ini membuat Runyu berhenti bersikap ramah pada mereka. Langsung masuk ke dunia bunga, ingin membawa Jinmi kembali untuk menikah. Tapi tunggu Runyu datang ke aula dengan agresif. Tapi hanya menemukan sosok Yan Youjun. Dia segera bertanya di mana Jinmi. Bagaimana mungkin lawan tidak hanya berbohong tetapi juga menolak mengembalikan air mata dan berteriak bahwa jika menginginkannya tergantung pada kemampuan kaisar. Kemudian keduanya berubah menjadi cahaya, menghilang di tempat. Dan saat ini, Jinmi berada di lokasi yang dikatakan Tuan Changfang mencari gubuk rumput peri untuk mengobati efek samping Jin dan Su Feng. Sudah mencari lama, tetap tidak mendapatkan apa-apa. Setelah Forsia mengetahui apa yang dicari Jinmi, ekspresi yang memalukan. Barang itu dipilih oleh ibunya dan dibungkus menjadi pangsit kambing. Makan semuanya untuknya. Apa yang kamu bicarakan? Tahukah kamu itu sesuatu yang menyelamatkan nyawa? Kamu makan pangsit kambing. Tidak bisakah kamu membungkus bawang hijau dan wortel? Mengapa kamu memasukkan Peng Yu ke dalamnya? Tidakkah orang suka bawang hijau? Making wortel. Old Hu juga tidak setuju. Kamu kasar. Aku tidak sabar menunggunya sekarang. Itu saja. Jinmi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tepat saat dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, Lao Hu datang dan membicarakan solusi yang layak. Itulah kekuatan Dewa Bunga Jinmi. Cepat tanam kanopi dalam waktu yang ada. Mengetahui metodenya, Jinmi segera mulai menanam. Pada saat ini, Lao Hu sangat khawatir. Apakah Ruyu akan segera ditemukan? Immortal Under the Moon menyuruh Lao Hu tidak panik karena Yan Yukun sedang menahannya. Tidak pernah terpikir, keduanya baru saja selesai berbicara. Dan dia bilang dia benar-benar tidak bisa menahannya. Karena itu, untuk memungkinkan Jinmi menanam rumput dengan tenang, Immortal Under the Moon menggunakan aksinya untuk membuat lapisan setidaknya 3 batang dupa dapat dijamin tidak akan pecah oleh moisture Jade. Park Shijun, kamu tinggal dan lindungi Jinmi. Kami bertiga mengalihkan para prajurit dan jenderal surgawi darinya. Lebih baik pergi. Seperti ini, beberapa orang melakukan aksi terpisah. Old Hu membawa para prajurit dan jenderal surgawi ke dalam hutan. Gunakan tanaman merambat untuk memukul mereka hingga hancur. Forsia di sisi lain melihat Runyu tidak jauh. Kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu roh untuk menarik perhatiannya. Tentu saja, Runyu yang curiga dan hati-hati segera mengejarnya. Hingga mereka berhenti di ladang bangga yang kosong. Segera Immortal Under the Moon muncul di depan Runyu. Berkata bahwa melon yang dipelintir tidak manis untuk menyerah lebih awal. Tapi Runyu yang paranoid mengancam tidak akan pernah melepaskannya. Seperti itu keduanya yang tidak setuju langsung bertarung. Kemudian Forsia memberitahu Jinmi tentang pertarungan mereka. Beberapa orang mengerti bahwa Immortal Under the Moon tidak bisa bertahan lama. Tugas menanam Peng Yu di Jinmi selesai tepat waktu. Langsung diserahkan ke Yan Youjun. Biarkan dia membawanya ke Su Feng. Kamu yang menanam ini sendiri. Kamu harus membayarnya sendiri. Aku tidak bisa pergi. Kalau aku pergi, apa yang harus dilakukan kakak Hua tolong? Siapa sangka Runyu akan segera menyingkirkan bulan? Dewa menemukan Jinmi. Sebaliknya Jia Yan, Youjun yang merupakan pelendang Jinmi. Mereka yang melakukannya. Tapi jelas, pada saat ini Yan Youjun tidak ingin terlalu terlibat dengannya. Selama pertarungan air mata Putri Duyung yang dicuri dikembalikan ke Runyu, kemudian berubah menjadi cahaya hijau dan melarikan diri dari Runyu yang tidak peduli apakah dia tinggal atau pergi. Aku hanya tidak sabar untuk membawa Jinmi kembali. Kalau kamu kehabisan napas, pulanglah bersamaku. Asalkan kamu menikah malam ini, semuanya akan baik-baik saja. Lepaskan masa lalu. Runyu yang mendengar teriakan, menyadari bahwa dia bukan Jinmi. Tentu saja orang yang muncul setelah membuka penutup mata adalah Forsia. Runyu mengikat semua orang dalam kemarahan. Mengancam akan menghancurkan satu tingkat bunga dan pohon jika Jinmi tidak kembali selama 1 hari. Melepaskan diri dari belenggu. Bersikap keras dengan Runyu yang adalah langit dan bumi. Tapi Runyu hanya mengayunkan pedang langit merah dengan ringan, membuat Changfang Lord kehilangan kemampuan untuk melawan. Melepaskan kata-kata dan memulai dengannya besok. Yang lain telah menyatakan kesediaan mereka untuk mati menggantikan pemimpin. Runyu merah mengangkat pedang langit merah dan berniat untuk membunuh. Pada akhirnya dia tetap tidak memulai. Tetapi untuk mengambil kembali kekuatan yang diberikan kepada dunia bunga. Kamu harus tahu siapa ayah tertinggi itu. Siapa satu-satunya tuan dari 6 alam ini? Orang tua itu membawanya dari dunia bunga ke sini. Aku sangat lehat sampai pinggangku hampir patah. Kedua kakiku gemetaran. Aku belum pernah melihat bunga ganda yang seberat ini. Apa yang dia makan sampai tumbuh besar? Apakah dia berat? Aku akan mencobanya. Jujur. Dewa di bawah bulan berharap Jinmi bisa menikah dengan Su Feng. Tapi Jinmi tidak mau pergi agar tidak melibatkan dunia bunga. Karena itu keduanya yang tidak berdaya hanya bisa memukulnya dan membawa cara ini, ketiganya naik feri menuju dunia iblis. Pada saat ini, Su Feng mengetahui kabar Jinmi yang kabur dari pernikahan. Aku tanpa sadar peduli dan khawatir padanya. Pikir lagi, ini hanya rencana Runyu untuk merebut kembali dunia bunga. Tapi dia masih. Liu Ying diperintahkan untuk mengerahkan pasukan elit yang ditempatkan di dekat wilayah kapan saja. Oke, masih ada 2 jam lagi. Pernikahan akan segera dimulai. Kamu juga bersiap-siap. Semangat. Kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku tidak percaya lagi. Terlalu terstimulasi. Hisuihe masih bisa bersembunyi dalam. Sebelumnya, Abadi di bawah bulan menerima undangan pernikahan untuk pernikahan Su Feng dan Aku khusus datang ke Su Feng untuk memperjuangkan pelukan Jinmi. Dikatakan bahwa Sui He berhasil mengambil Hua Di Fengling. Dengan demikian menyelamatkan jiwa Su Feng. Ya, tapi yang benar-benar menyelamatkannya
adalah pil emas 9 putaran yang diminta dan Jinmi memimpin cahaya langit misterius untuk mendapatkan obat kehilangan nyawa. Namun setelah mendengar kata-kata ini, Su Feng masih menolak untuk percaya. Dari saat dia menusukku dari belakang. Kita akan berpisah dengan bersih. Tidak masalah lagi. Kemudian dia, dengan tegas berbalik, dan meninggalkan tempat kejadian. Abadi tinggal di tempat di bawah bulan sendirian, dan menghela nafas. Tidak terduga keadaan berubah menjadi lebih baik pada hari ini. Su Feng tidak sengaja melihat bekas luka di telinga Sui He. Itu adalah keahlian Dewa Air Peri, telapak tangan Lingbo sistem air. Meskipun Sui He berbohong tentang terluka oleh Jinmi di Gua Jiwin. Tapi Su Feng masih melihat bahwa itu bukan luka baru. Oleh karena itu, Su Feng datang ke Gua Jiwin tempat Jinmi, dan Sui He bertarung. Tentu saja jejak pemurnian api glasir ditemukan di dinding batu. Tapi Sui He selalu sangat lembut. Dia menghabiskan kekuatan spiritualnya untuk memelihara jiwaku. Meskipun aku ingin menemukan dewa gunung laut dan air, pembunuh yang memfitnahku. Tapi aku tidak ingin menyalahkan orang yang tidak bersalah. Benar atau salah? Coba saja. Liu Ying mengusulkan untuk mencuri balok dan mengganti tiang. Biarkan dia menggantikan Sui He dan Su Feng untuk menikah. Untuk memicu Sui He menggunakan cermin glasir. Pikirkan lagi dan lagi. Di malam sebelum pernikahan, Sui He tiba-tiba mendengar bahwa dia harus melewati batu ujian. Dia sangat tahu bahwa Su Feng tidak menyukainya. Dia diam-diam mengganti batu hati dengan yang palsu. Segera datanglah hari pernikahan. Immortal Deep Bulan yang pada hari akan memperbaiki. Dia menyembunyikan Jinmi yang pingsan di dalam tongkatnya, diseret untuk mencari kamar Sui He. Tapi Jinmi terlalu berat. Tidak bisa tidak membuatnya mengeluh tentang orang tua yang sudah mati. Ayo bantu. Kamu sendiri demam, kamu tidak bisa membawanya sendiri. Aku tidak akan bekerja untukmu. Untungnya kita sudah sampai di kamar Sui He. Yan Youjun segera melihat ke dalam dari celah pintu. Tentu saja dia menemukan Sui He yang sedang berdandan. Setelah pelayan pergi, keduanya segera menyusup ke dalam ruangan. Aku melihat Sui He duduk diam di depan meja rias. Immortal di bawah bulan segera mengambil petir. Dia mengayunkan meteor fistnya dan menghantamnya dengan keras ke Sui He. Ketika Sui He yang kesakitan menunjukkan wajahnya, Immortal Yuesia dan Yan Youjun segera terkejut. Kenapa kamu? Ayo hehe. Bibi. Jangan pergi. Setelah memahami alasannya, Liu Ying mulai melepas gaun pengantinnya. Dia pikir Jinmi lebih cocok untuk pengantin ini. Pada saat ini Su Feng yang sedang mandi mendengar laporan pelayan. Sui He telah dibuat pingsan dengan dupa ekstasi. Saya akan bankan dalam sekitar 2 jam. Kemudian Su Feng datang ke aula utama untuk upacara pernikahan. Immortal Deep Bulan memegang Tangon Jinmi. Perlahan berjalan ke dalam aula, menjadi Raja Netri, asing dia menggandeng Immortal Deep Bulan. Tapi agar semua orang tidak tahu, dia menggunakan identitasnya sebagai paman Su Feng untuk menjadi pembawa acara. Setelah mendapatkan anggukan Su Feng, dia menjadi raja dan tidak berkata apa-apa lagi. Jinmi ke sisi Su Feng. Hari ini pasti akan membuat dua orang ini berhasil menikah. Sembah dunia. Tepat saat Jinmi hendak berlutut, tapi dihentikan oleh Su Feng. Su Feng percaya bahwa dia telah terlahir kembali dalam nirwana. Dia memiliki hubungan sumpah dengan Tian Dirunyu. Karena itu, aku takkan pernah menyembah dewa seumur hidupku. Jadi pernikahan besar hari ini hanya menyembah dunia setan ini. Dan sekarang orang tua Su Feng akan pergi ke Hongmeng bersama. Ketika dia meninggal, dia menjadi raja dan mengorbankan nyawanya terlahir untuk kelimanya. Dua kehidupan. Dua-dua ini adalah untuknya yang memiliki rahmat kelahiran menjadi kembali. Raja dan kemudian datang bagian sembah suami istri. Suami istri. Namun ketika dia mendengar Jinmi di sini, tubuhnya menjadi kaku. Su Feng menjara itu Luing. Aku punya kekhawatiran. Dia diam-diam berpikir akan meminta maaf. Mereka tak tahu pada ayahnya di masa